warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinda Susilawati dengan NIM 0303201334, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Mahasiswi semester 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis pakan yang ada di wilayah saya, khususnya wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, beserta saya akan menjelaskan klasifikasi dan nutrisi kandungan yang ada di pakan tersebut. Bahan pakan yang saya temukan yang ada di daerah saya yaitu bahan pakan dedak dan bahan pakan jagung. Yang pertama ada bahan pakan dedak. Dedak termasuk ke dalam klasifikasi bahan pakan sumber energi yang merupakan bahan pakan lokal dan ketersediaan penggunaan konvensional. Dedak padi atau rice bran adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Dedak padi digunakan sebagai pakan ternak karena mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, harganya relatif murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya tidak bersaing dengan manusia. Kelemahan utama dedak padi adalah kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi dan adanya senyawa asam fitat yang dapat mengikat mineral dan protein, sehingga sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Inilah yang merupakan faktor pembatas penggunaannya dalam penyusunan ransum unggas. Kandungan protein dedak yang berkisar antara minimal 8-12%, dedak padi sangat diperhitungkan dalam penyusunan ransum unggas. Perlu diperhatikan juga masa penyimpanan dedak padi karena kandungan lemak yang cukup tinggi di dalamnya bisa menyebabkan ketengian atau indikasi dedak mengalami kerusakan. Dedak padi digunakan sebagai sumber energi dalam pakan unggas, khususnya periode layer atau produksi telur dengan porsi 10-15% dalam formulasi pakan. Penggunaan dedak padi dalam campuran konsentrat layer bisa mencapai 25-30%. Untuk harganya, dedak di wilayah Kabupaten Ketapang diberi harga Rp3.000 per kilo. Sama halnya dengan dedak, jagung juga termasuk ke dalam klasifikasi bahan pakan sumber energi yang merupakan bahan pakan lokal dan ketersediaan penggunaan konvensional. Sebagai pakan, jagung dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan istilah energi metabolis. Walaupun jagung mengandung protein sebesar 8,5%, tetapi pertimbangan penggunaan jagung sebagai pakan adalah untuk energi. Apabila energi yang terdapat pada jagung masih kurang, misalnya untuk pakan ayam broiler, biasanya ditambahkan minyak agar energi ransum sesuai dengan kebutuhan ternak. Kontribusi energi jagung adalah dari patinya yang mudah dicerna. Jagung juga mengandung 3,5% lemak, terutama terdapat di bagian lembaga biji. Kadar asam lemak linoleat dalam lemak jagung sangat tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ayam, terutama ayam petelur. Jagung mempunyai kandungan Ca dan P yang relatif rendah, dan sebagian besar P terikat dalam bentuk fitat yang tidak tersedia seluruhnya untuk ternak berperut tunggal. Dalam ransum unggas, baik ayam broiler maupun petelur, jagung menyumbang lebih dari separuh energi yang dibutuhkan ayam. Tingginya kandungan energi jagung berkaitan dengan tingginya kandungan pati atau lebih dari 60% biji jagung. Di samping itu, jagung mempunyai kandungan serat kasar yang relatif rendah sehingga cocok untuk pakan ayam. Kadar protein jagung 8,5% jauh lebih rendah dibanding kebutuhan ayam broiler yang mencapai lebih besar 22% atau ayam petelur lebih besar 17%. Sebenarnya ayam memerlukan asam amino yang terdapat dalam protein. Karena itu, untuk menilai kandungan gizi jagung perlu memperhatikan kandungan asam aminonya. Kandungan lisin, metionin, dan triptofan jagung relatif rendah, sehingga untuk membuat pakan ayam perlu ditambahkan sumber protein yang tinggi seperti bungkil kedelai. Untuk melengkapi kandungan asam amino dalam ransum pakan ayam, dapat ditambahkan asam amino sintetis seperti L-lisin, D-L-metionin, atau L-threonin. Dan untuk harga pakan jagung ini sekitar Rp12.000 per kilo.